Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santo Apollinaris dari Ravenna. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan tentang santo ini secara singkat. Dengarkan ya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Apollinarius atau juga disebut Apollinaris adalah murid dari Rasul Petrus. Ia berasal dari Antioquia dan ditunjuk sebagai uskup pertama kota Ravenna, Italia oleh Santo Petrus sendiri. Sebagai uskup Ravenna, Apollinaris menemui berbagai kesulitan yang sangat berat. Ia pernah diusir dari Ravenna oleh orang-orang Romawi kafir sebanyak 4 kali. Namun ia tetap kembali ke Ravenna. Meskipun ia menjadi sasaran penyiksaan yang mengerikan setiap kali tertangkap, namun ia tetap bertahan menjalankan tugasnya sebagai seorang uskup. Menurut tradisi, Santo Apollinario disiksa hingga mati oleh masa penganiayaan Kaisar Vespasianus, yaitu yang menjabat dari tahun 67 sampai 69 Masehi. Santo Petrus Chrysolagus, uskup Ravenna pada abad ke-5, menyatakan bahwa walaupun Apollinaris menderita penganiayaan hebat, namun ia tetap bertahan dalam penderitaannya itu. Ia menghormati Apollinaris sebagai seorang martir bukan karena Apollinaris mati sebagai seorang martir, melainkan karena ia banyak menderita karena imannya kepada Kristus. Nama Yunani yang diturunkan dari kata Apollo, nama salah satu dewa Yunani kuno. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang santo yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Semoga kita yang selalu merindukan bagaimana mendengarkan kisah tentang perjalanan orang-orang kudus, iman kita semakin dipertebal dan kita selalu bersemangat untuk melayani Tuhan kita. Demi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, selalulah kita bersikap rendah hati dan berbuat untuk menolong sesama kita hanya semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini dan mendengarkan renungan harian Katolik, marilah terlebih dahulu kita persiapkan hati kita memohon untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini hari Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya
Aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik. Hari ini hari Rabu tanggal 20 Juli tahun 2022. Berdasarkan perikop ini, harapan kita tentu saja menjadi bagian dari tanah yang baik dan kemudian menghasilkan buah 100 kali lipat. Kiranya tidak ada orang yang mau menjadi tanah yang pertama dan kedua. Impian dan harapan semua orang adalah berbuah yang berlipat-lipat. Namun, kenyataannya seringkali kita masih berhenti pada tanah yang pertama dan kedua. Belum sampai pada tanah yang baik yang menghasilkan buah. Jangankan untuk berbuah, untuk bertahan hidup saja, seringkali harus berjuang setengah hidup, setengahnya lagi mungkin hampir mati. Dan itulah kenyataan yang kita alami, kita hadapi. Pertanyaan sederhana bagi kita adalah, sekarang ini,
kita masuk dalam kategori mana dalam perumpamaan itu? Menjadi tanah? Tanah yang bagaimana? Atau menjadi duri? Atau menjadi burung? Atau bahkan menjadi batu yang menghimpit? Untuk menjadi tanah yang subur dan menghasilkan banyak buah, kiranya adalah sebuah perjalanan yang panjang. Rasanya tidak mungkin menjadikan sebuah lahan menjadi tanah yang subur dan seketika itu juga menjadi lahan yang menghasilkan buah berlipat-lipat. Tetapi harus ada proses, tahap demi tahap. Kesetiaan menjalani proses dan mengikuti proses itulah yang banyak menentukan apakah akan menjadi tanah yang baik atau tidak. Sebuah tanah bisa menjadi tanah yang subur dan siap menghasilkan banyak buat memerlukan sebuah proses. Mulai dari diambil batu-batu yang menghalangi kesuburan, dicabut rumput-rumput liarnya. Tidak jarang proses itu adalah proses yang menyakitkan. Supaya menjadi tanah yang bisa ditanami saja seringkali lahan itu harus dibajak berulang kali. Jika bisa berbicara, kiranya tanah itu sudah berteriak kesakitan. Dan memang itu adalah proses yang menyakitkan. Proses membongkar kemapanan yang tidak membuat pertumbuhan yang baik. Itu harus terjadi supaya ada transformasi menjadi tanah subur. Namun, seringkali karena tidak diolah, kita justru menjadi tanah tandus dan gersang. Sekualitas apapun benih yang ditabur, dalam diri kita tidak akan bertumbuh dengan baik, bahkan justru mati sia-sia. Proses manusiawi kita juga demikian. Mungkin harus sampai merasa sakit untuk menjadi pribadi yang matang dan subur berkembang. Bisa jadi kita memerlukan pembajakan yang berulang kali sampai diri kita siap untuk ditanami benih. Mari mohon rahmat Tuhan agar kita mampu dan berani untuk dibongkar diri kita agar menjadi lebih baik. Mari mohon rahmat Tuhan agar kita juga mampu menerima sabdanya dan sabda itu berbuah dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.